Selamat malam, hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem yang digunakan oleh New OK Car Wash. Pertama, kita akan mulai dengan menu utama. Nah, menu utama ini adalah untuk membantu pengguna memahami fungsi serta fitur-fitur yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut. Di sini terdapat database. Nah, database ini itu terdiri dari daftar akun, persediaan, aset, pemasok, dan pelanggan. Ini disebut dengan menu informasi, karena biasanya menu informasi itu berisi informasi-informasi tentang akun, persediaan apa saja yang mereka miliki, aset apa saja yang New OK Car Wash miliki, pelanggan dan juga pemasoknya. Oke, sekarang kita akan mulai. Yang pertama itu adalah daftar akun. Nah, daftar akun ini biasanya disebut juga dengan account number ya. Jadi di sini ada detailsnya seperti account head number, namanya, detail number, dan keterangan. Jadi seperti kayak gini. Oke, lanjut kita ada daftar aset. Nah, daftar aset ini adalah list-list aset yang ada dalam mitra tersebut. Nah, jadi ini seperti ada lemari kaca, meja kasir, meja pajangan. Jadi bisa ditambahkan juga kalau misalnya ke depan mitra tersebut ada penambahan aset, jadi bisa ditambahkan dengan cara klik add record. Nanti kalau udah isi semua bisa langsung klik save. Selanjutnya ada yang pelanggan. Nah, ini adalah disebut dengan daftar customer. Jadi semua data-data pelanggan itu ada di sini. Seperti alamatnya, nama pelanggannya siapa, dan sama halnya kalau misalnya ada pelanggan baru bisa tinggal add record dan klik nama pelanggan tersebut dan save. Oke, kemudian ada persediaan. Ini adalah persediaan yang dimiliki oleh OK Car Wash. Jadi kalau misalnya kedepannya ada penambahan produk baru atau persediaan baru, bisa klik add record dan untuk tambahin informasi tersebut. Dan terakhir ada pemasok atau suppliernya. Jadi ini adalah daftar supplier, sama seperti dengan daftar pelanggan, ada nama beserta alamatnya. Ini adalah transaksi. Nah, jika suatu transaksi itu terjadi, baik itu pembelian ataupun pembayaran, nah bakal dicatat melalui opsi-opsi ini. Yang pertama itu adalah penjualan. Nah, di sini terdapat detailsnya. Nah, ini seperti nomor penjualan, terus tanggal penjualan itu kita juga bisa pilih harinya. Nah, kalau misalnya tanggal berapa ya kita tinggal isi, kemudian sama kodenya, kode pelanggannya beserta dengan nama pelanggannya itu bakal muncul otomatis sesuai dengan kode, dan kemudian itemnya. Jadi kalau misalnya terjadi penjualan untuk parfum, kita tinggal klik ini, nanti langsung otomatis. Dan untuk item quantity misalnya beli 2, dan item price nya itu satu price itu misalnya 200.000, dan nanti langsung otomatis muncul totalnya, dan kita bisa langsung klik save seperti itu. Kemudian sama seperti dengan penjualan juga ada yang namanya pembelian. Nah, ini formnya hampir sama dengan form penjualan, cuma bedanya itu di sini adalah kode pemasok. Nah, sama seperti dengan yang sebelumnya, tinggal dipilih tanggal pembeliannya kapan, terus beli barang apa, kita supply barang apa, dan kita nanti tinggal isi, dan jika sudah langsung bisa save. Selanjutnya kita ke jurnal umum. Nah, jurnal umum ini dapat digunakan apabila transaksi umum itu dilakukan selain penjualan dan pembelian, karena tadi kan penjualan sama pembelian itu udah punya tersendiri ya jurnalnya. Jadi ini untuk selain penjualan sama pembelian, jadi bisa dicatat di sini. Nah, ini ada contoh seperti modal,
dan kasnya. Jadi bisa kita catat di sini. Misalnya nih modalnya yang disetor itu 100 juta gitu. Terus jika udah, kita bisa langsung save aja. Jadi ini bisa dilakukan juga apabila adanya return dari hasil penjualan, kegiatan penjualan, dimana mungkin barangnya cacat. Nah, bisa dicatat di sini. Kemudian ada pembayaran pembelian. Jadi jika kita pembelian barang itu secara kredit, maka pada saat kita mau melakukan pembayaran tersebut bisa dicatat juga melalui di sini. Oke, sama halnya seperti pembayaran pembelian, jika customer yang mengutang kita dan mereka akan bayar secara kredit, maka saat kita menerima uang tersebut, kita bisa dicatat di sini. Selanjutnya kita masuk ke menu report. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang laporan buku besar. Nah, buku besar ini adalah biasanya buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal. Jadi semua jurnal yang tadi kita lakukan bakal semua diposting ke dalam buku besar ini. Karena buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Jadi seperti ini. Jadi ini kita bisa masukin tanggalnya juga. Tanggalnya itu bisa kita masukin dari sini. Jadi kalau misalnya mau tarik per bulan, bisa langsung kita tariknya itu per bulan. Jadi kita langsung klik laporan buku besar. Jadi nanti yang muncul itu semuanya bulan 10. Seperti itu. Oke, kemudian ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini merupakan laporan yang berisi tentang nomor rinci akun, nama akun, dan juga jumlah debit dan kredit, serta saldo akhir setiap akun. Nah, ini dia. Kemudian kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini merupakan ringkasan dari aset, liability, dan ekuitas. Jadi laporan ini akan menampilkan kategori akun yang terbagi menjadi aset dan liabilitas serta equity, seperti format posisi laporan keuangan pada umumnya. Seperti ini. Dan terakhir yang paling penting itu adalah laporan laba dan rugi, laporan laba rugi. Jadi laporan ini itu disusun agar pemilik itu tahu apakah operasional perusahaannya itu menghasilkan laba atau rugi. Oke, dan terakhir itu adalah laporan persediaan. Nah, laporan persediaan ini disusun untuk mengetahui jumlah stok atau persediaan produk. Jadi bisa tahu nama barang, kita belinya berapa, kita jualnya berapa, sisanya itu berapa. Jadi seperti itu sistem perancangan New OK Car Wash dengan menggunakan Microsoft Access. Sekian perhatiannya, terima kasih.